Pembalasan anak laki-lakiku. Part 60. Membantu Om Handoko. Of Ali. Puas kamu sekarang sudah membuat keluarga saya berantakan, ucap Tante Maya setelah melihat aku memeluk Yuda yang sedang menangis. Aku tidak habis pikir bagaimana jalan pikiran Tante Maya. Dia masih saja menyalahkan aku atas semua kejadian ini. Dia menuduhku sebagai orang yang telah menghancurkan keluarganya. Padahal jelas-jelas dialah penyebab mengapa aku dan adik-adikku menjadi anak tanpa ayah. Yuda masih menangis sesegukan akibat kejujuranku malam ini. Tapi bukankah itu lebih baik daripada aku terus membohonginya sepanjang waktu? Aku tidak ingin membuat dia merasa jika aku telah membohonginya selama kami menjalin persahabatan. Sudah cukup dia marah ketika tahu aku juga menyukai wanita yang sama dengannya. Jika aku adalah dalang dari rusaknya keluarga Anda, jadi apa sebutan untuk Anda yang telah merebut ayah kami? Tanyaku pada Tante Maya sambil menatapnya nyalang. Dia pikir aku akan tinggal diam begitu saja setelah dia memporak-porandakan keluargaku. Selama ini aku diam bukan berarti aku akan membiarkan dia berkeliaran bebas dan bahagia di luar sana. Aku akan membalaskan sakit hati ibu dan juga sakit hati adik-adikku. Walaupun dia bukan ayahku, tapi dia telah menorehkan luka yang teramat dalam di hati ibu. Berkali-kali aku katakan bukan aku yang merebut ayah kalian, tapi ayah kalianlah yang datang padaku. Dia memohon-mohon untuk menjadi suamiku dan dia berjanji akan meninggalkan anak-anaknya dan juga istrinya. Demi apa? Demi uang, balas Tante Maya menatap tajam ke arahku. Ayah yang mendengar itu tersentak kaget karena Tante Maya menuduhnya yang mengajak menikah duluan. Dengan terlatih ayah bangkit dari duduknya dan berdiri menghadap ke arah Tante Maya. Kamu bilang apa tadi? Aku yang mengajakmu untuk berselingkuh. Aku yang mengajakmu untuk menikah. Bukankah kamu yang merayuku dan menyuruhku meninggalkan anak-anak dan juga Aini? Itu semua kamu lakukan karena kamu sangat membenci Aini. Aku tahu itu, seru ayah dengan suara lemah. Tante Maya menatap ayah dengan tatapan tidak percaya. Dia berkali-kali melotot ke arah ayah agar ayah diam. Kamu diam, Mas, karena kehadiran kamu di sini hanya akan menambah masalah. Bukankah kamu sedang sakit dan kamu perlu istirahat? Sebaiknya memang kamu masuk ke dalam dan tidur, sanggah Tante Maya cepat agar ayah tidak lagi berbicara. Sekarang aku mengerti mengapa Tante Maya menyuruh ayah untuk diam. Karena dia ingin membela diri di depan Yuda. Seolah-olah bukan dirinya yang bersalah karena sudah merebut ayah dari kami. Tapi ayahlah yang sudah menyerahkan dirinya dengan sukarela untuk menjadi suami wanita ini. Dia memang benar-benar licik, padahal ayah sudah mengorbankan semuanya untuk dia. Tapi dia dengan teganya mengkambing hitamkan ayah. Tapi itu semua bukan urusanku, biarlah ayah yang menilai sendiri bagaimana sifat istrinya yang sekarang. Terserah kalian mau mengatakan apa. Aku sudah tidak peduli lagi. Yang jelas sekarang aku mohon jangan pernah ganggu keluargaku lagi. Jika tidak, lihatlah apa yang akan terjadi pada kalian, ancamku kepada dua orang yang tidak tahu diri ini. Setelah mengatakan itu aku kembali berjongkok untuk melihat keadaan Yuda. Dia masih saja menangis dan duduk di bawah. Aku sampai tidak habis pikir gimana jalan pikiran Tante Maya yang melihat Yuda seperti ini. Seharusnya jika dia memang seorang ibu dan menyayangi Yuda setulus hati, dia akan ikut berjongkok dan menyuruh Yuda untuk berdiri lalu memeluknya erat. Tidak ada salahnya bukan jika seorang ibu meminta maaf pada anak. Bukankah orang tua juga ada salahnya dengan anak? Mungkin saat ini lukaku dan luka Yuda sama. Hanya saja aku masih ada tempat untuk pulang dan itu ibu. Namun Yuda sudah tidak ada tempat lagi untuk dia pulang. Karena hati Tante Maya sudah sangat keras dan sepertinya sudah menghitam. Yud, sebaiknya kamu bangkit dan pulang bersamaku. Karena sepertinya di sini kamu tidak ada tempat untuk berteduh, ajakku pada Yuda yang masih saja diam. Enggak, dia tidak boleh pergi dari rumah ini. Mau kamu bawa kemana anak saya? Mau kamu bawa pulang ke rumah kamu yang jelek itu? Atau kamu memang sengaja mengajak dia agar bisa mempengaruhi agar Yuda membenci saya? Begitu, tanya Tante Maya yang mencercaku dengan semua pertanyaan bodohnya. Aku memilih tidak menjawab pertanyaan dari Tante Maya. Aku memilih melihat lagi kondisi Yuda yang saat ini sedang terpuruk. Gimana, Yud? Kalau memang kamu ingin pulang denganku, ayo, ajakku lagi pada Yuda yang masih saja diam. Gak dulu deh, Al. Sebaiknya memang aku menyelesaikan masalahku sendiri, jadi kamu tidak perlu disalahkan terus-menerus oleh mamaku.
Lagian ada beberapa hal lagi yang ingin aku tanyakan pada Mama, jawab Yuda yang menolak ajakanku untuk pulang bersama. Aku mengangguk mengerti dengan jawaban Yuda barusan. Dia memang harus menyelesaikan masalahnya dulu bersama ibunya. Lagian aku mengerti jika dia akan menanyakan tentang mengapa Tante Maya menentang hubungannya dengan Alea. Tuh dengar sendiri apa anak kata anak saya. Makanya lebih baik kamu sekarang pulang dan jangan pernah menginjakkan kaki kamu lagi di rumah saya, usir Tante Maya sambil menunjuk ke arah gerbang. Aku hanya menatapnya tajam sama seperti dia menatapku. Setelah berpamitan dengan Yuda aku langsung masuk ke dalam mobil dan pergi dari rumah itu. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin aku katakan pada Tante Maya, hanya saja aku menjaga perasaan Yuda yang sedang terpuruk, jadi lebih baik aku diam dan mengatakannya lain waktu. Aku pulang dengan perasaan yang campur aduk. Sebenarnya aku sedih melihat keadaan Yuda yang begitu terpuruk. Hanya saja perasaanku sedikit lega karena sudah mengatakan semuanya pada Yuda. Setidaknya beban di kepalaku sudah hilang. Aku lebih memilih pulang ke rumah Om Handoko. Karena ada yang ingin aku tanyakan tentang kasusnya bersama ayah. Karena setahuku jika memang ayah melaporkan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Om Handoko, aku akan membantunya untuk menjadi saksi. Aku juga akan melaporkan bagaimana ayah memukul dan menganiaya Lukman waktu malam itu. Kebetulan di depan teras toko Om Handoko memasang CCTV. Jadi aku bisa dengan mudahnya mengambil video rekaman itu dan melaporkan ayah ke kantor polisi. Setelah melakukan perjalanan selama 5 menit aku sudah sampai di dalam pekarangan rumah Om Handoko. Aku segera memarkirkan mobil di dalam garasi karena sepertinya Andre belum pulang dari rumah temannya. Karena jika dia sudah pulang mobilku tidak akan muat di dalam garasi. Aku segera turun dan melangkahkan kakiku ke dalam rumah. Dan mencari keadaan Om Handoko yang entah di mana. Assalamualaikum Om, ucapku setengah berteriak ketika sudah sampai di dalam ruang tamu. Waalaikumsalam. Alia masuk dulu, nak, terdengar suara Om Handoko dari arah dapur. Aku segera berjalan menuju dapur di mana tempat Om Handoko sepertinya sedang makan malam. Ali duduk dulu kita makan malam bersama, ucap Om Handoko ketika sudah melihatku sampai di sana. Aku menganggukkan kepalaku sebagai jawaban. Setelah itu aku langsung menarik salah satu kursi untuk duduk. Aku sedikit merasa canggung sebenarnya jika harus bertemu dengan Om Handoko. Karena semenjak hari pertemuan itu aku selalu menghindar untuk tidak dulu bertemu dengannya. Karena ada beberapa hal yang tidak bisa aku jelaskan yang membuatku merasa seperti orang asing. Kamu makan dulu ya, kebetulan tadi Om belanja banyak. Jadi kita bisa makan bersama soalnya Andre sudah menelpon dan mengatakan jika dia akan menginap di rumah temannya, ucap Om Handoko mengambil piring untukku. Aku masih diam melihat setiap gerakannya. Dia begitu bersemangat untuk mengambilkan aku satu piring kosong dan menaruh satu sendok nasi di dalamnya. Kamu mau menu apa biar Om ambilkan? Tanya Om Handoko lagi ketika melihat aku masih saja diam dan duduk tidak bersuara. Biar aku yang ambil sendiri aja, Om, ucapku sambil mencegahnya untuk tidak mengambilkan aku menu. Ada sesuatu yang ingin aku katakan pada Om, ucapku ketika setelah beberapa saat hening. Apa itu? Tanya Om Handoko dengan mimik wajah penasaran. Aku sudah dengar kalau ayah akan melaporkan Om Handoko ke kantor polisi atas kasus penganiayaan. Dan aku sudah memutuskan untuk turut serta dalam kasus tersebut. Ikut serta bagaimana? Ia ikut serta, aku akan menjadi saksi dalam kasus tersebut. Aku juga akan meminta pada ayah untuk mencabut tuntutan itu ke kantor polisi. Karena jika tidak aku yang akan melaporkan dia balik, tugasku yang membuat Om Handoko semakin bingung. Oh masih nggak ngerti gimana sih maksudnya. Dulu ketika ayah ingin mengambil Mia dari rumah, dia sempat memukul Lukman sampai babak belur, itu kan termasuk penganiayaan terhadap anak di bawah umur. Dan aku baru sadar jika di depan toko ibu itu ada dipasang CCTV. Dan di sana terlihat jelas jika ayah dan Tante Maya sedang menganiaya Lukman, ucapku menjelaskan yang membuat Om Handoko ternganga. Kamu yakin ingin melaporkan Rahman ke kantor polisi? Bagaimana dengan anak-anaknya yang lain? Om tenang saja, aku yang akan mengaturnya. Aku akan membuat ayah menyesal sudah memilih meninggalkan kami dan membuat luka dalam di hati ibu, jawabku tegas.